Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Winda Rosmaniar, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Kali ini saya ditemani dengan teman saya, yaitu Bapak Gilang. Silakan Pak Gilang untuk memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Gilang Nur Aulia Ma'ruf. Saya salah satu staf pengajar di SMK Negeri 1 Majalaya di program keahlian Teknik Komputer dan Jaringan untuk mapel yang diampu mata pelajaran Produk dan Kreatif Kewirausahaan atau PKK. Baik, hari ini kita akan melaksanakan rangkaian praobservasi Pak Gilang ya, dan nanti juga saya akan melaksanakan observasi di kelas Pak Gilang di mata pelajaran PKK atau sebelum melakukan observasi kelas, tetapi kita akan melaksanakan percakapan praobservasi ini ya Pak ya. Namun sebelumnya saya akan menerangkan dulu adapun tujuan observasi atau supervisi ini dilaksanakan, yaitu untuk mengetahui, kemudian mengamati, kemudian mengevaluasi, dan memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran yang Pak Gilang laksanakan di kelas nanti ya Pak ya. Dan hal ini juga dilakukan supaya nanti Bapak bisa lebih siap dan memberikan pembelajaran yang terbaik di kelas Bapak, seperti itu ya Pak ya. Nah, sebelum dimulai observasi juga, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak nih Pak ya, berkaitan dengan proses pembelajaran nanti. Baik, apa saja Bapak tujuan pembelajaran yang Bapak ingin capai nanti Pak? Oke, baik. Untuk di mata pelajaran PKK ini mungkin ya tujuan pembelajaran yang ingin saya capai nanti itu peserta didik diharapkan mampu memahami mengenai sikap kewirausahaan gitu. Itu ya Pak ya, jadi Bapak ingin lebih ke sikap kewirausahaan dari siswa-siswi gitu ya Pak ya. Baik, nah untuk area pengembangan yang mana yang ingin nanti Bapak capai, yang akan saya amati nanti di kelas Pak? Baik, untuk area pengembangannya mungkin yang pertama itu mengembangkan secara mandiri sikap dan perilaku wirausaha siswa. Kemudian yang keduanya meningkatkan kemampuan siswa dalam pengembangan kompetensi sosial emosional gitu. Oh, begitu ya Pak ya. Jadi sikap dan perilaku wirausaha dan nantinya juga mengembangkan kemampuan KSE ya Pak ya, kompetensi sosial emosional siswa gitu ya Pak ya. Baik, dari tujuan dan area pengembangan yang Bapak sampaikan tadi, saya ingin bertanya kembali ke pertanyaan selanjutnya, yaitu strategi Pak, mengenai strategi pembelajaran yang akan Bapak lakukan nanti, meliputi dibagi kembali menjadi strategi, kemudian metode, kemudian model pembelajaran, kemudian media yang akan Bapak gunakan nanti pada saat proses pembelajaran berlangsung Pak, seperti apa? Oke. Baik, untuk strateginya mungkin yang pertama itu melakukan komunikasi positif Bu, untuk membangun dulu suasana kelasnya supaya kondusif dan mengingatkan kembali mengenai kesepakatan kelas. Kemudian strateginya mungkin menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi Bu, ya, baik, untuk Pak. memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beragam gitu ya. Kemudian menyajikan materinya. Materinya dalam ini mungkin nanti akan menggunakan buku, ya. Kemudian nanti ada lembar kerja peserta didik atau KPD. Kemudian untuk selanjutnya metodenya ya Pak ya? Metodenya mungkin akan, kalau metode berdiferensiasi ya Pak ya tadi ya? Tadi saya jelaskan untuk menerapkan pembelajarannya yang berdiferensiasi. Kemudian untuk model pembelajarannya mungkin model pembelajaran jigsaw gitu Bu. Iya, baik. Medianya Pak? Untuk medianya saya menggunakan PowerPoint, nanti insya Allah akan menggunakan PowerPoint berbentuk
PPT yang akan dipresentasikan kepada siswa gitu. Baik Pak, luar biasa. Jadi nanti strateginya sudah Bapak sampaikan, mudah-mudahan lancar ya. Kemudian ada tadi juga menggunakan metode berdiferensiasi, kemudian model pembelajaran jigsaw ya Pak ya. Kemudian tadi media juga sudah Bapak sampaikan seperti itu ya Pak ya. Pak Gilang, kira-kira nanti proses pembelajaran yang akan dilaksanakannya itu kapan Pak? Di hari apa dan jam berapa Pak? Oke, baik. Untuk pelaksanaan pembelajarannya nanti insya Allah di hari Jumat, di jam ke-5 setelah istirahat kedua. Ya. Seperti itu. Baik, kalau begitu Pak Gilang, di hari tersebut saya akan datang untuk melaksanakan observasi di kelas Bapak. Kemudian juga saya nanti akan mengamati dan mencatat hal-hal yang terjadi selama proses pembelajarannya berlangsung ya Pak ya. Dan nanti Bapak setelah kita selesai melaksanakan proses supervisi atau observasi, kita juga akan melaksanakan percakapan pasca observasi ya Pak ya, mohon Baik. izin. Kemudian nanti juga mohon izin didampingi dengan pengajar praktik seperti itu Pak. Ya, kemudian kalau begitu Pak Gilang, terima kasih banyak atas waktunya yang telah Bapak luangkan untuk melaksanakan rangkaian supervisi akademik ini dari praobservasi, kemudian nanti kita akan melaksanakan observasi dan mudah-mudahan lancar kita akan melaksanakan pasca observasi ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Gilang. Sama-sama Bu Ina, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siap. Apa kabarnya kalian hari ini? Baik. Baik ya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan usia yang berkah. Amin. Dan tentunya kita pada pembelajaran hari ini mudah-mudahan diberikan pemahaman yang sangat baik dan bermanfaat untuk kita ke depannya. Amin. Baik, untuk mata pelajaran PKK di hari ini ya kita akan membahas mengenai satu materi mengenai kewirausahaan, yaitu tentang sikap kewirausahaan tersebut. Ya. Namun sebelum mulai, kita absen dulu ya. Kita absen dulu. Barangkali ada teman kalian yang tidak hadir pada hari ini. Ya, kita pastikan dulu dengan absen. Baik, untuk kelas 11 PKJ 2 ya. Pak absen mulai dari Aira. Hadir Pak. Orang hadir yang cas dan mengatakan Ajeng. Hadir. Ajeng Intan. Hadir. Alfian. Basket. Belajar apa? Basket. Sekolah basket. Anggita. Hadir. Cika. Hadir. Cinta. Hadir. Devi. Hadir. Lili. Hadir. Rika Ahmad. Hadir. Fahri. Hadir, Pak. Hadir. Hadir. Silakan. Fahri Firmansyah. Hadir. Farel. Hadir, Pak. Abdullah. Hadir. Iqbal. Hadir. Laila. Hadir. Esa. Hadir. Isra. Hadir. Maula. Hadir, Pak. Meirila. Hadir. Nakaila. Hadir. Zaki. Muhammad Akbar. Hadir. Nasiwa. Naufal. Naila. Nazwa. Putri. Resa. Masih sakit ya? Reski. Hadir. Revina. Hadir. Sarah. Hadir.
Nabila, Hadir. Sherin, Hadir. Siva, Hadir. Silvi, Akhir Warna. Hadir. Baik, kita lakukan aksepsi. Mudah-mudahan teman kita yang hari ini sedang sakit ya, atau tidak enak badan, semoga segera diberikan kesehatan kembali. Amin. Baik, untuk dari kakak pertemuan kita kali ini yaitu membahas mengenai sikap dan perilaku kewirausahaan. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai sikap kewirausahaan, mungkin kita coba untuk perhatikan dulu ada sebuah video yang akan Bapak tampilkan mengenai inspirasi dari kewirausahaan. Ya, mudah-mudahan dengan ditayangkannya video ini nanti kalian ada suatu keinginan untuk melakukan wirausaha, gitu ya. Video ini berdurasi sekitar 6 menit. Nah, jadi boleh diperhatikan secara seksama. Nanti akan Bapak minta pendapat kalian mengenai video tersebut. Ya.
orang yang bisa menanggapi mengenai video tadi yang sudah Bapak putarkan. Siapa yang mau bicara? Inspirasi kewirausahaan. Coba satu orang saja yang mau. Ini Pak. Pak Ali, gimana? Izin menjawab Baik, dan silakan. menanggapi video tadi bahwa kita harus pantang menyerah bila kita diterjang badai atau masalah soal lain, dan kita jangan putus asa. Oke, baik, bukan. Lagi yang mau memberikan pendapatnya mengenai video yang sudah Bapak tampilkan tadi. Jadi kata Pak Ali, jangan pantang menyerah ya. Mungkin dilihat dari animasi hewan tadi ya. Walaupun sudah terinjak, dia bangkit lagi dan akhirnya dia mendapatkan donat. Itu makanan yang besar bagi anak tersebut. Coba satu orang lagi saja mau memberikan pendapatnya. Silakan. Lagi ke depan. Baik, mana? Dari video tersebut, menurut saya sikap kewirausahaan itu sangat penting bagi diri kita sendiri karena di kalangan pelajar itu sangat rentan dengan sikap gengsi, terutama di kalangan remaja seperti kita. Jadi tidak salahnya kalau misalkan kita harus mencoba sesuatu karena rezeki atau apapun itu tidak ada yang tahu. Jadi teruslah bekerja keras sampai mimpi kita tercapai. Karena kalau misalkan kita udah sukses, pasti orang banyak itu pasti ada ketika kita mungkin. Jadi dari video yang menjelaskan itu bahwa sangat penting kerja keras, juga mendapatkan referensi dan motivasi untuk diri kita sendiri. Lalu jangan lupa disertai dengan ibadah, karena apapun perjalanannya pasti kita harus memohon juga pada yang Sang Maha Kuasa. Itu saja Bapak. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Luar biasa sekali ya barusan oleh Kaila ya. Jadi tanggapannya bahwa kita sebagai remaja tidak usah gengsi ya, walaupun kita masih seorang pelajar. Kalau itu untuk suatu hal yang bermanfaat, suatu hal yang bisa membantu kita sendiri, ya kenapa kita tidak mencoba, kenapa kita tidak melakukannya, karena itu nantinya juga akan berimbas positif kepada diri kita sendiri ya. Baik, terima kasih atas tanggapan untuk video tadi. Mungkin kita lanjutkan ya untuk materinya. Jadi sebetulnya tujuan Bapak menampilkan video tersebut itu betul tadi supaya kalian minimal ada motivasi dan ada kemauan bahwa berwirausaha itu tidak usah takut rugi ya. Tadi saja kan berawal dari biaya kuliah yang besar. Kemudian ada selebaran nih, nggak sengaja ketemu membicarakan mengenai warawiri tidak wirausaha. Terciptalah sebuah ide. Setelah melakukan pelatihan, terciptalah sebuah ide. Oh, ternyata ini minum kopi enak. Nah, ketika bekerja minum kopi kan enak. Kenapa itu tidak dijadikan sebuah usaha? Makanya tadi di video tersebut dia membuka usaha kopi. Tantangannya apa? Tadi ketika hujan ya, buka kedai kopi pinggir jalan ketika hujan, ketika angin, nggak ada yang beli, dan tadi lapak itu juga sempat hancur ya, terbawa angin. Dan lihat ada serangga yang terinjak tapi bisa bangkit kembali. Dan pada akhirnya mendapatkan makanan yang sangat banyak, donat ya. Lalu terciptalah sebuah keyakinan bahwa jangan patah menyerah. Nah, setelah ditekuni, dia berhasil.
dan membukalah kedai kopi yang lebih besar. Terus menerus sampai akhirnya dia mempunyai sebuah tempat untuk membuka kedai kopi miliknya yang lumayan besar. Nah, itu kan berawal dari kecil ya, berawal dari kemauannya dia. Tadi juga disebutkan ada beberapa sikap wirausahawan. Nah, sebelum Bapak ke materi, kira-kira tadi ada yang menyimak apa saja kah sikap dari kewirausahaan itu? Coba, mari lagi, silakan. Tahu Pak? Semuanya Pak. Yang tadi ada di video aja satu aja sebentar. Kreatif. Oke. Yang lagi? Yang lain? Apa? Terampil ya. Ada lagi? Berani mengambil Berani mengambil? Tuh, apa? Oh, sama. Yang lain? Apa? Betul ya. Jadi beberapa yang teman kalian sebutkan itu semuanya merupakan sikap. Nah, untuk lebih rincinya mari kita bahas. Mari kita bahas kembali ya. Kira-kira sikap kewirausahaan itu seperti apa sih? Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa sih itu kewirausahaan yang kata wirausaha dan pengertian kewirausahaan itu sendiri. Tidak lupa kita sekarang lanjutkan ke materi sikap kewirausahaan. Nah ini ya, sikap kewirausahaan itu diimplementasikan atau dibalikkan dengan ciri-ciri kewirausahaan. Jadi sikap yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan kurang lebih ada 7. Ya. Mana yang pertama adalah percaya diri. Coba Bapak mau bertanya, orang yang percaya diri itu orang seperti apa? Pede orang apa? Saya mah pede nih, kan masuk ranking 10 besar. Berarti itu bagaimana orang yang percaya diri? Yang bagaimana? Yang memiliki pikiran optimis. Yang memiliki pikiran optimis. Betul. Ada lagi? Percaya diri. Bisa datang lagi kan? Wah, percaya diri. Percaya diri. Betul tadi kata Pak Kuli bahwa orang yang percaya diri itu memiliki pikiran yang optimis. Optimis saya akan mendapatkan ranking 10 besar. Kan orangnya optimis ya. Artinya orang yang memiliki pikiran positif, tidak tidak berburuk sangka ya terhadap diri sendiri, karena dia yakin bahwa dia itu akan berhasil. Itu yang percaya diri. Yang kedua, berorientasi ke tugas dan hasil. Ini apa maksudnya? Saya tahu. Jadi seorang wirausahawan itu, jadi dia harus bisa merencanakan, ya. Jadi merencanakan daftar-daftar apa saja yang akan dia lakukan. Jadi seorang wirausahawan itu tidak boleh tanpa rencana. Jadi semuanya harus planning. Jadi ketika ada tugas yang harus dikerjakan dan dia sudah merencanakannya, itu harus dikerjakan, ya. Dan tentu saja nanti ketika tugas itu sudah dikerjakan akan menghasilkan sesuatu yang baik, yang berhasil, ya. Itu maksud dari nomor 2. Nah, nomor 3 ini pengambil resiko. Pengambil resiko atau berani mengambil resiko. Apa itu? Berani mengambil resiko apa? Apa? Tidak takut rugi. Apalagi berani mengambil resiko ya.
resiko gagal, resiko berhasil. Dia berani Iya, Pak. apa? Tidak takut kepada masalah yang akan datang. Tidak takut kepada masalah yang akan datang. Ya, jadi selain percaya diri, ya, dia harus berani juga mengambil risiko. Jadi tidak takut walaupun masalah nanti yang akan datang itu apa, dia tetap akan hadapi. Itu ya. Nah, coba apakah di diri kalian sudah ada hal-hal seperti itu? Nah, kita belajar bersamanya untuk menumbuhkan sikap seperti itu, karena walaupun kita namanya tidak berwirausaha, tapi kalau sikap seorang wirausaha sudah ada pada diri kalian, itu insya Allah di dunia pekerjaan itu akan sukses, ya. Karena sikap kewirausahaan itu sebenarnya sikap yang positif. Kepemimpinan, bagaimana seorang pemimpin? Yang bisa menjelaskan bagaimana seorang pemimpin itu dapat menggerakkan atau memimpin sesuatu. Apalagi ada lagi kepemimpinan. Jadi jiwa seorang pemimpin Bisa mengelola dan mengatur bisnisnya dalam mencapai tujuan. bisa mengelola dan mengatur bisnisnya untuk mencapai tujuannya, ya. Nah, itu jadi apa namanya? Kata kuncinya adalah bisa mengelola. Bisa mengelola. Orisinil. Nah, orisinil di sini tentu berkaitan dengan inovasi yang dia lakukan. Jadi inovasi yang dilakukannya itu berasal dari pikirannya sendiri. Sekarang arti kata inovasi itu apa? Inovatif. Apa? Inovasi apa? Apa? Ide-ide yang sederhana atau baru yang berasal dari sesuatu yang sudah ada. lebih baik dari yang sudah ada. Oke, ya. Misalkan kita akan membuat suatu produk, ya, yang kita judul produk inovasi. Produknya itu yang tadinya sudah ada, kita kembangkan. Misalkan apa? Misalkan apa? Menjual dodol. Yang tadinya dodol itu berasal dari Garut, nah, kita kembangkan dodol itu ya berasal dari Kubang. Nah, apa sesuatu yang menariknya dodol dari Kubang ini? Oh, dodol Garut Pak ternyata manis. Dodol Kubang mah ada asin-asinan. Tapi itu cocok dengan lidah orang Majalaya misalkan. Nah, itu kan jadi inovasi kan? Itu bisa kan? Berorientasi pada masa depan. Artinya visioner. Dia memikirkan sesuatu yang ada di depannya itu, ada di hadapannya kelak, di hadapannya nanti. Misalkan ini di Majalaya sedang rame nih, ya. Nah, Bapak tuh punya ide dah, mie gacoan tos aja. Nggak ada ya tadi mie gacoan. Mie gacoan kan mie pedas. Supaya ada pesaingnya, kita buat mie manis. Mie jebret manis misalkan. Nah, kalau rasanya bisa menandingi mie gacoan, tentunya itu akan laris ya. Apalagi kita di kalangan pelajar, misalkan, sok teman-teman order ke saya, ini ada mie manis setara mie gacoan misalkan. Nah, tapi harganya sangat terjangkau. Kerahkan teman-teman untuk order. Nah, setelah selesai order kan nanti promosinya mulut ke mulut, melalui media sosial, ya. So, jangan ditanya, nanti untungnya pasti bisa berjuta dalam satu hari.
asalkan kita mampu membaca peluang. Terakhir, kreatif. Orang yang kreatif orang yang seperti apa? Mempunyai kemampuan yang dimiliki untuk menghasilkan pola pikir dan tindakan yang berbeda. ya, contoh sederhana aja. Orang kreatif di rumah. Bapak punya bungkus kopi. Orang kreatif akan di rumah. Misalkan bapak punya sedotan, Bunga. nah dibuat, nah itu contoh orang yang kreatif. Misalkan bapak punya tusuk es krim, Bumi-bumian. nah dibuat, Miniatur. miniatur, itu kan jadi nilai seni, ada nilai seni yang bisa Jual. Wah. Ya, ternyata ini di kelas ini sudah banyak calon-calon wirausahawan. Semoga nanti semuanya jadi wirausahawan yang sukses. Oke. Ada pertanyaan dulu mengenai oh ya, sudah ada paham, sedikit paham ya mengenai apa itu. Dijelaskan lagi di sini orang kreatif. Jadi kalau berdasarkan dari suatu pembuat ini, kreatif itu adalah kemampuan menciptakan atau daya cipta. Kreatifnya juga dapat merupakan suatu kreatif terbaru. Tapi orisinil yang tercipta setelah kreatif suatu proses yang unik untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Jadi sini orang kreatif penuh energi dan fokus. Itu orang kreatif mah hanya mau lea-lea bangun tidur kesiangan, datang ke sekolah kesiangan, sholat ke masjid bagi yang muslim kesiangan. Bukan contoh orang kreatif. Jadi orang kreatif itu dalam fokus. Fokus kemana? Fokus ke tujuannya. Kalau tujuannya ingin sekolah, ingin memiliki ilmu yang bermanfaat, ya fokusnya ke sana. Jangan berleka. Cerdas. Kita semua sebetulnya orang yang cerdas. Ya. Manusia itu dilahirkan memiliki tingkat kecerdasan yang sangat baik. Tetapi yang menjadi penghalang atau menjadi yang menghalangi itu adalah kemalasan. Soalnya dalam mengamalkan, misalnya bakal apa Al-Quran khatam. Karena kita semua cerdas, yang menjadi penghambatnya adalah suka bermain boleh? Boleh. Suka bermain boleh, tetapi harus Disiplin. tepat waktu. Mulai jam 2 di janjian jam 3 terkata, ternyata orang yang bukan Disiplin. orang yang disiplin. Pemimpin realistis. Introvert orang kan pasti ada introvert, ada introvert ya. Tapi kita orang kreatif itu rata-rata di tengah-tengah. Extrovert ya, introvert jangan terlalu. Gak apa-apa yang penting tidak silau dengan suatu pencapaian. Misalkan saya berhasil ya buka usaha 5 cabang misalkan. Ulah sombong ya, jangan sombong, tapi harus tetap meningkatkan kemampuannya. Misalkan tujuan 10 cabang sudah tercapai 10 cabang, kita tingkatkan tujuannya menjadi 20 cabang. Mudah-mudahan di tahun depan tercapai. Konservatif tetapi di sisi aktif ya. Aktif, orangnya aktif.
Iya, ya mau aktif. Pasti ada ya. Nah, itu kita sambil belajar untuk mencoba aktif di kelas ya. Ketika Bapak bertanya, itu menjawab. Ketika ada yang tidak mengerti, berani mengemukakan. Itulah di pondok sorangan. Saya tidak mengerti, saya tidak mengerti pas bagian ini, bukan nanti aja. Tanya ke teman, sama-sama kenal. Nah, orang yang kreatif itu mampu mengemukakan pendapatnya. Objektif dan tidak anti. Jadi ulasnya dikritik, jangan takut untuk kritik oleh orang lain. Karena itu kritik itu jadikanlah sebagai sesuatu yang memotivasi untuk membangun ya. Nah ini sangat menjadi kreatif tuh. Dimulai dari kita harus menerapkan dulu ini. Kalau ini sudah diterapkan, insya Allah kita akan gampang menjadi orang yang kreatif. Nah, Bapak juga akan menjelaskan mengenai karakteristik dari seorang wirausahawan. Ini masih ada sangkut pautnya dengan sikap, ya, dengan sikap kewirausahaan. Nah, dasarnya itu yang pertama adalah dream. Apa itu dream? Maksudnya mimpi di sini apa? Apakah mimpi ketika tidur? Tapi mimpi Tujuan. misalkan Bapak punya mimpi ingin menjadi presiden. Amin. Jadi jangan tahu ya kalau punya mimpi itu jangan tahu. Tapi ya masih rasional juga harus kita memang bisa untuk mencapai. Bapak bercita-cita ingin menjadi seorang presiden. Itu mungkin ya. Karena sekarang kan wakilnya juga sudah usia muda. Nah, mudah-mudahan aja nanti Bapak ketika sudah berhasil itu bisa menjadi seorang presiden. Nah, bagaimana langkah-langkah supaya saya itu bisa menjadi seorang presiden? Visioner harus ke depan berpikirnya. Kita cari koneksi Teman. baik dengan teman ataupun kalau di organisasi pemerintahan, partai, itu bisa dan diawali dari itu. Kalau kita hanya konsisten mungkin 5 atau 10 tahun kemudian itu bisa. Tidak ada yang jadi kuncinya bukan presidennya, tapi kuncinya adalah tidak ada yang kalau kita tegas. Maksudnya tegas ini gimana? Disiplin. Apakah tegas galak? Tidak. Tapi tadi kembali lagi beri sifat ketegasan. Jangan leka-leka. Jangan asal-asalan. Fokus pada tujuan. Fokus pada tugas. Dan bertindak. Kita punya rencana Pak kalau akan membuka warung nasi, tapi kan rencana terus tidak ada tindakan akan berjalan tidak? Tapi kita harus langsung bertindak. Tekan hati, yakin. Bismillah, saya mau usaha tahun ini membuka usaha mochi. Kan sekarang mochi lagi rame ya. Mudah-mudahan kalau saya konsisten, nanti setelah lulus saya ingin mempunyai 10 kedai mochi di Majalaya. Pengabdian, decision ya, dedication, pengabdian. Kita harus berdedikasi, kita harus full jiwa raga mencurahkan ya,
tadi tidak akan ada keteduhan hati. Saat saya usaha teh, nah, jangan seperti itu. Kita yakin saja. Kita yakin juga, insya Allah akan membantu. Kecintaan atau kesetiaan. Nah, jadi usaha itu harus kita maksudnya cinta di sini teh apa kita sukai ya. Ya. Jadi usaha kita yang kita lakukan itu, nah itu dibawa happy, jangan Bawa stres. saya mah sebenarnya keresem usaha kita kapaksa gitu dia. Nah itu jangan seperti itu, berarti jangan membuka usaha seperti itu, tetapi harus yang kita Senang. kan itu lebih jadi lebih ridho ya, tahu ke kitanya juga terperinci tadi detail tugasnya harus apa dikerjakan semua dan dijalankan berdasarkan checklistnya. Nah, nanti juga kita harus selain kita sudah usaha, kita juga harus berdoa. Jadi nasib di sini itu berhubungan dengan yang sudah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Jadi selain kita berusaha sepenuhnya, sekuat tenaga, kita juga harus berdoa. Dan tentunya harus punya minimal ada modalnya. Kalau kita sudah ada modal, langsung kita eksekusi. Karena kan kalau kita mau usaha, tentunya harus ada dulu modalnya. Nah, tetapi manfaatkanlah modal itu. Misalkan sudah ada modal nih, saya mau buka usaha, minimal harus ada uang 10 juta. Kita usaha, misalkan pinjam ACC. Nah, manfaatkanlah modal itu. Jangan sampai lumayan ya, 10 juta, 5 juta aja usaha, 5 juta jajan misalkan. Nah, jangan seperti itu. Berarti itu tidak ada keteguhan hati di situ. Masih asa-asa. Ya. Dan terakhir. Oke, mudah-mudahan materi yang Bapak sampaikan sudah jelas ya. Baik. Untuk menguji hasil dari pemahaman kalian mengenai sikap kewirausahaan ini, ya, Bapak ada sebuah KTP, tapi di sini dalam bentuk puisis ya. Jadi ada 20 pertanyaan yang bisa kalian jawab, semuanya mengenai sikap kewirausahaan. 20 pilihan ganda. Tanya apa? Di waktu. Seragam.
kuisnya dan materi pada pertemuan kali ini juga sudah selesai. Sebelum menutup kegiatan pembelajaran kita, ada yang bisa menyimpulkan apa saja materi yang dapat disimpulkan pada pertemuan pembelajaran kita hari ini? Coba, ada yang bisa menyimpulkan? Satu orang yang bisa menyimpulkan tentang pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Bisa benar? Ajak. Silakan Iqbal untuk menyimpulkan apa saja mengenai pembelajaran kita pada hari ini dengan Pembelajaran yang Iqbal bisa dapatkan atau simpulkan dari pembelajaran hari ini, yaitu kita harus bisa menjadi diri yang percaya diri, bertanggung jawab, dan pekerja keras, terus mempunyai rasa keinginan yang besar untuk mencapai sesuatu yang kita impikan. Terus selain itu juga kita harus bisa mengambil resiko. Mungkin dari Iqbal cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. terima kasih Iqbal, sangat lengkap ya untuk kesimpulan kita pada hari ini. Kesimpulannya, jadi yang Iqbal tadi kemukakan adalah kita harus bisa tadi mengambil resiko ya. Kalau kita ingin menjadi seorang wirausahawan sukses, terapkanlah faktor atau sikap-sikap kewirausahaan yang sudah tadi Bapak jelaskan. Di antaranya ada kreatif, ya, ada pantang menyerah, ada disiplin, empati, percaya diri. Itu semua adalah sikap-sikap seorang kewirausahaan yang apabila kalian diterapkan, insya Allah kalian akan menjadi seorang wirausahawan yang sukses di masa depan. Pikiran harus visioner, jangan pesimis, dan tentunya tetap diiringi dengan doa. Baik, itu kesimpulan dari Bapak dan dari Iqbal juga sudah disampaikan tadi. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini menjadikan manfaat kita semua. Dan untuk pembelajaran kita di pertemuan selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis-jenis usaha apa saja yang akan atau yang bisa kita jalankan. Tapi kita sekarang sebagai seorang pelajar, siswa yang ingin memulai, insya Allah itu kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Baik, untuk terakhir ada pertanyaan dulu. Cukup? Kalau cukup, kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama. Sebelum akhiri, mari kita akan doa bersama-sama, doa menurut ketemuan dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Baik, telah selesai. Sekali lagi pengucapan terima kasih kepada siswa-siswi kelas 11 TKJ 2 yang sudah melaksanakan pembelajaran kita pada hari ini dengan sangat kondusif, dengan sangat nyaman, dan dengan sangat ceria.
Mudah-mudahan pada pertemuan kita selanjutnya kita masih dapat bertemu dalam keadaan sehat. Bapak cukupkan sekian. Tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam kegiatan percakapan pasca observasi. Saya sendiri dengan Winda Rosmaniar, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Majalaya. Saya di sini masih ditemani dengan Bapak Gilang Nur Aulia Ma'ruf. Bapak Gilang ini adalah guru dari jurusan Teknik Komputer dan Jaringan yang mengajar mata pelajaran PKK yang telah dilakukan observasi bersama saya di observasi supervisi akademik gitu ya. Baik, dan saya juga ditemani dengan Ibu Haja Sandra. Beliau adalah pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 11. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Pak Gilang apa kabar? Alhamdulillah baik. Iya, baik. Baik, pada percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Gilang terkait jalannya observasi yang sudah kita laksanakan pada hari Jumat kemarin, dan ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan ya Pak ya. Baik, untuk pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Pak Gilang, bagaimana perasaan Bapak terkait jalannya observasi yang sudah berlangsung Bapak? Oke, baik. Mungkin untuk yang pertama dalam proses observasi kemarin agak sedikit tegang, Bu. Ya. Ya, tegang dan mungkin itu karena belum terbiasa mungkin ya. Tapi setelah berjalan beberapa menit itu alhamdulillah saya merasa nyaman, Bu, lancar lah semuanya. Alhamdulillah sampai selesai kemarin sudah dilaksanakan. Alhamdulillah seperti itu. Ya, baik Bapak. Jadi awalnya tegang tetapi karena sudah terbiasa berjalan dari waktu ke waktu mungkin ya Pak ya, jadi dapat berjalan dengan lancar seperti itu. Betul, ya Pak ya. Bu, betul. Baik, Pak Gilang bisa diceritakan kembali jalannya observasi yang dilakukan di kelas atau langkah-langkah observasi yang dilaksanakan Pak? Oke, baik. Pertama saya membuat terlebih dahulu rencana pembelajaran seperti itu Ibu ya. Kemudian pada tahapan rencana pembelajaran itu saya ingin menggali pengetahuan siswa tentang sikap kewirausahaan, dan tentunya untuk keterampilannya itu saya ingin mengembangkan mengenai menerapkan kepada siswa itu tentang sikap kewirausahaan seperti itu Ibu. Nah, mungkin itu Bu untuk langkah-langkahnya ya. Ya, baik Pak ya. Baik, untuk area pengembangan yang sudah Bapak sampaikan tadi, apakah sudah sesuai atau sudah berhasil dilakukan di kelas atau belum Bapak? Kalau menurut saya pribadi sudah cukup baik Bu ya mungkin, tapi masih tetap ada kekurangan Bu di situ ya, Gitu mungkin ya, Pak, dalam baik. proses pembelajarannya seperti Ya. itu. Ya, Pak ya. Nah, untuk kekurangan atau kendala yang Bapak hadapi ini dalam proses pembelajaran di kelas itu kira-kira apa ya Pak ya? Oh baik, mungkin karena kemarin itu kita observasi di jam ke-6 ya, atau setelah istirahat kedua setelah zuhur, mungkin itu anak sedikit agak kelelahan mungkin dan sedikit mengantuk mungkin ya Bu. Jadi Gitu ya Pak ya. itu mungkin faktor utamanya sih menurut saya. Iya, baik. Jadi sebagian siswa mungkin terlihat mengantuk dan mungkin di sana juga terlihat kurang aktif ya Pak ya. Tapi sebagian siswa sudah terlihat aktif gitu ya Pak ya. Nah, Betul. kira-kira menurut Bapak mengapa hal itu bisa terjadi Pak? Oke baik. Kalau menurut saya pribadi, saya melakukan pembelajaran mungkin kurang ice breaking Bu. Oh, ada icebreaking. Jadi karena ya memang
dari gaya belajar saya yang memang langsung to the point materi gitu ya. Jadi anak-anak merasa bahwa oh ini mungkin bosan gitu Bu. Jadi saya rasa setelah dievaluasi dan diperiksa kembali itu mungkin saya harus menerapkan ice breaking di setiap pembelajaran, apalagi di siang hari Bu. Ya, gitu ya Pak ya. Baik, rencana yang akan Bapak lakukan itu menerapkan ice breaking ya Pak ya. Kemudian ada lagi Pak metode yang akan Bapak gunakan mungkin nanti? Oke, mungkin untuk metode yang akan dilakukan itu pembelajarannya harus berdiferensiasi Bu ya. Iya, iya. Kemudian sesuai dengan gaya belajar siswanya itu baik secara visual, Iya. kemudian kinestetik dan auditori itu mungkin nanti saya akan laksanakan seperti itu Bu. Iya, baik Bapak ya. Wah, sudah luar biasa ya Pak ya langkah yang akan Bapak terapkan di kelasnya. Mudah-mudahan langkah yang Bapak lakukan ini nanti dapat berjalan dengan lancar sehingga siswa-siswi dapat secara aktif melakukan pembelajaran di kelas dengan Bapak dan mereka juga senang dalam pembelajaran Bapak seperti itu ya Pak ya. Baik. Gitu. Bapak ini kan langkah yang akan Bapak terapkan ini akan dilakukan mulai kapan Pak? Secepatnya Bu, kalau melihat jadwal, saya jadwalnya itu di hari Jumat. Ya. Karena kemarin observasi di Jumat kemarin, nah sekarang untuk selanjutnya pembelajaran di hari Jumat selanjutnya Bu, mungkin di tanggal 22 ya. November ya. Iya. Wah. 2024. Ya luar biasa Pak, akan langsung diterapkan ke siswa ya. Mudah-mudahan nanti kedepannya lancar. Saya juga melihat proses yang Bapak laksanakan bersama siswa-siswi. Suasana kelas itu menyenangkan, tetapi memang betul beberapa siswa memang belum terlihat secara aktif gitu ya. Nah, dengan langkah dan strategi yang akan Bapak terapkan nanti, baik itu berdiferensiasi yang dipisahkan begitu ya, ada auditori, visual dan kinestetik. Mudah-mudahan ini dapat menambah suasana kelas menjadi lebih baik dan tentunya proses pembelajaran sesuai dengan tujuan yang hendak Bapak capai seperti itu ya Pak ya. Betul. Baik Pak, nanti saya tunggu cerita-cerita Bapak setelah ini ya Pak ya. Kemudian saya juga ingin melihat proses realisasi dari Bapak, proses pembelajaran yang Bapak lakukan di Jumat. Berarti kita akan bertemu setelah hari Jumat begitu ya Pak ya. Baik Ibu. Begitu. Baik Pak Gilang, terima kasih banyak. Nah sekarang saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu Haja Sandra terkait observasi atau supervisi akademik yang sudah saya laksanakan bersama Pak Gilang, baik itu pada praobservasi, observasi dan sekarang dilaksanakan pasca observasi terkait dengan tanggapan dan umpan balik dari Ibu. Silakan Bu. Tadi di pasca ya. Iya. Kalau di pra tadi sekilas saja nggak apa-apa ya. Kalau di pasca tadi apa yang sudah Bu Winda lakukan ya, atau ditanyakan, jadi sudah sesuai pada saat tadi ditanyakan perasaannya ya kan, terus tadi ada indikator ketercapaian, apa yang harus dikembangkan itu sudah ada. Terus tadi catatan hasil observasinya ada ya, terus penilaiannya, terus asumsi fokusnya ke area yang dikembangkan apa aja ada. Terus tadi juga pas di akhir kapan mau ditanya ya kan ada ya, jadi itu sudah sesuai di dalam prinsip coaching. Ya. Jadi itu saja umpan balik dari saya, apa yang sudah dilakukan Bu Winda, alhamdulillah sudah sesuai dan alhamdulillah rekan sejawatan juga bisa mengikuti ya. Terima kasih. Ya, baik, sama-sama Ibu, terima kasih banyak juga sudah hadir dalam pendampingan kelima ini ya Bu ya. Mungkin kepada Pak Gilang saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya telah melaksanakan rangkaian supervisi akademik di minggu kemarin disambung dengan di minggu ini ya Pak ya. Mudah-mudahan memberikan manfaat yang baik buat Bapak gitu ya. Dan kepada Bu Haja Sandra juga mudah-mudahan ke depan kita bisa melakukan coaching lagi ya Bu ya ke depan apabila saya menemukan kesulitan-kesulitan. Baik. Ya, alhamdulillah untuk rangkaian pasca supervisi sudah dilaksanakan dengan rekan sejawat dan dengan pengajar praktik saya juga. Mudah-mudahan kedepannya ini bisa menjadi perbaikan untuk kami ke depan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Salam.